Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14, mata kuliah PBL Pelayanan Kefarmasian, pada video kali ini akan menyampaikan topik 6, kasus 3, DRP 2, yaitu tentang interaksi obat, efek samping obat, dan dosis. Nama anggota kelompok kami adalah yang pertama Ahmad Hamdan Buafi, kemudian Nurista Safa Normasila, Omnia Amir, Ivana Ifadianti, dan Thoyibah. Berikut adalah kasus yang kami bahas, yaitu Mr. F berusia 56 tahun didiagnosa menderita hipertensi stage 1 dengan tekanan darah 145/90 mmHg sejak 2 bulan yang lalu. Pasien telah mengkonsumsi obat hipertensi secara rutin untuk mengkontrol tekanan darahnya selama 1 bulan penuh. Kemudian pasien mengeluhkan batuk kering setiap malam dan tidurnya terganggu karena sering buang air kecil pada malam hari. Riwayat penyakitnya adalah emah, pusing, riwayat alergi tidak ada, pola hidup tidak suka olahraga, perokok aktif, kemudian riwayat pengobatan adalah Milanta. Resep yang diberikan oleh dokter adalah sebagai berikut. Dr. Hamidah Fauzi, SIP 234-345-567, alamat Jalan Marta Dinata nomor 2 Malang. Tempat resep dibuat Malang, tanggal resep 2 September 2020. Resip Captopril 12,5 mg nomor 10 Signa BDD 1 tablet. Resip Furosemid nomor 10 Signa SDD 1 tablet. Kemudian ranitidin, resip ranitidin nomor 10 SBDD 1 tablet. Pro Mr. F. Sesuai dengan penyakit yang diderita oleh pasien pada kasus 3, yaitu hipertensi, memiliki pengertian kenaikan tekanan darah arteri yang tetap, menurut JNC 7. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada hipertensi primer atau esensial atau idiopatik, yang merupakan penyebab pasti tidak diketahui, meliputi 95% kasus. Etiologinya ada banyak. Yang pertama ada genetik, seperti kepekaan terhadap stres, sensitivitas terhadap natrium, riwayat penyakit kardiovaskular di dalam keluarga, kemudian reaktivitas terhadap vasokonstriktor. Kemudian selain itu ada juga faktor lingkungan seperti stres fisik, kemudian intake natrium terlalu banyak, dan juga obesitas. Yang kedua ada hipertensi sekunder, yaitu penyebab diketahui atau teridentifikasi, meliputi 5-8% kasus yang terdiri dari kontrasepsi hormon, aldosteronisme primer, pheochromocytoma, kemudian sindroma Cushing, coarctatio aorta, penyakit ginjal, kelainan renovaskuler, obat dan toksin tertentu. Kemudian ada juga seperti penyakit yaitu chronic kidney disease atau CKD, kemudian Cushing syndrome, thyroid disease, dan juga ada yang disebabkan oleh obat seperti obat-obat kontrasepsi yaitu estrogen, kemudian kortikosteroid, NSAID, kokain, dan fenilpropanolamin. Patofisiologi dari hipertensi yaitu tekanan darah dipengaruhi oleh volume sekuncup dan total peripheral resisten. Apabila terjadi peningkatan salah satu dari variabel tersebut yang tidak terkompensasi, maka dapat menyebabkan timbulnya hipertensi. Nah, mekanisme terjadinya hipertensi adalah melalui terbentuknya angiotensin 2 dari angiotensin 1 oleh angiotensin 1 converting enzyme atau ACE. Nah, ACE ini memegang peranan penting dalam fisiologis, yaitu mengatur tekanan darah.
Darah yang mengandung angiotensinogen yang diproduksi di sel hati itu selanjutnya oleh hormon, yaitu hormon renin, diproduksi di ginjal akan diubah menjadi angiotensin 1 oleh ACE yang terdapat di paru-paru. Nah, angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2. Kemudian angiotensin 2 inilah yang memiliki peranan kunci dalam menaikkan tekanan darah melalui 2 tahap penyebab. Nah, kelanjutannya 2 tahap penyebab itu, tahapan aksi pertama adalah meningkatkan sekresi hormon antidiuretik atau ADH dan rasa haus. Nah, jadi ADH ini diproduksi di hipotalamus atau kelenjar pituitari dan bekerja pada ginjal untuk mengatur osmolalitas dan volume urin. Dengan meningkatnya ADH, sangat sedikit urin yang diekskresikan keluar tubuh, sehingga disebut antidiuresis. Nah, sehingga menjadi pekat dan tinggi osmolalitasnya. Nah, untuk mengencerkannya, ekstraseluler akan ditingkatkan dengan volume cairan. Cara menarik cairan dari bagian intraseluler. Nah, akibatnya volume darah meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan tekanan darah. Selanjutnya ada juga tahapan aksi kedua, adalah menstimulasi sekresi aldosteron dari korteks adrenal. Nah, aldosteron ini merupakan hormon steroid yang memiliki peranan penting pada ginjal. Nah, untuk mengatur cairan ekstraseluler. Jadi, aldosteron akan mengurangi ekskresi dari NaCl atau garam dengan mereabsorpsinya dari tubulus. Nah, naiknya konsentrasi NaCl ini nanti akan diencerkan dengan ginjal. Kemudian kembali dengan cara meningkatkan volume cairan ekstraseluler yang pada gilirannya akan meningkatkan volume dan tekanan darah. Sebelum mengerjakan resep, apoteker wajib sekali melakukan screening. Ya, screening dari resep pada kasus ini, yang pertama nama pasien Mr. F dengan usia 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, berat badan, tinggi badan tidak dicantumkan pada resep. Kemudian nama dokter, iya ada, nomor SIP dokter, iya ada, alamat dokter, iya ada, taraf dokter tidak ada, tanggal resep, iya ada. Kemudian berdasarkan persyaratan farmaseutik, terdapat nama obat, ya ada, bentuk sediaan, ya ada, dosis, ya ada, jumlah obat, ya ada, aturan pakai, ya ada. Nah, berdasarkan persyaratan klinis, pada resep ini, tepat indikasi, ya, tepat dosis, ya, tepat waktu penggunaan, ya, duplikasi pengobatan, tidak, alergi, tidak, kontraindikasi, tidak, interaksi obat juga tidak. Selanjutnya adalah permasalahan dan penyelesaian dari kasus 3. Permasalahannya adalah pasien telah mengkonsumsi obat hipertensi secara rutin untuk mengontrol tekanan darahnya selama 1 bulan penuh. Kemudian pasien mengeluhkan batuk kering setiap malam. Nah, penyelesaiannya adalah menghubungi pembuat resep, yaitu dokter, dengan merekomendasikan untuk mengganti obat golongan ACEI, yaitu captopril 12,5 mg, di mana obat ini merupakan obat yang dapat menimbulkan efek samping batuk kering pada pasien. Nah, diganti dengan golongan ARB, yaitu kandesartan 8 mg untuk terapi hipertensi. Hal ini berdasarkan pernyataan BPOM RI 2015 yang tidak memiliki efek samping batuk kering. Nah, berikut adalah obat-obat untuk terapi hipertensi berdasarkan golongannya. Nah, hal ini dilihat kaitannya dengan efek samping atau parameter pasien yang akan dimonitor oleh apoteker. Nah, contoh pada polin 1 dan 2 seperti ACE inhibitor yang merupakan contoh obatnya adalah captopril, itu memiliki efek samping batuk. Kemudian pada ARB tidak ada parameter pasien yang dimonitor yaitu batuk, sehingga penggantian dari golongan ACE
EI menjadi ARB sudah tepat. Permasalahan dan penyelesaian kasus yang kedua, yaitu permasalahannya pasien mengeluh tidurnya terganggu karena sering buang air kecil pada malam hari. Kemudian penyelesaiannya adalah memberikan informasi kepada pasien bahwa sering buang air kecil merupakan efek samping dari konsumsi furosemid pada malam hari. Sehingga pasien disarankan untuk konsumsi furosemid secara teratur pada saat pagi atau siang agar tidak mengganggu kualitas istirahat karena berkemih secara terus-menerus. Permasalahan dan penyelesaian yang ketiga, permasalahannya yaitu pasien memiliki riwayat penyakit MAH dengan riwayat pengobatan Milanta. Nah, penyelesaiannya, apoteker menyarankan kepada pasien untuk menghentikan penggunaan Milanta dan menggantinya dengan obat dari dokter yaitu ranitidin. Penggalian informasi pasien. Yang pertama, menanyakan nama dan umur. Nama Mr. F, umur 56 tahun. Yang kedua, menanyakan keluhan. Keluhan yang dirasakan oleh Mr. F yaitu batuk garing setiap malam dan tidur terganggu karena sering buang air kecil pada malam hari. Yang ketiga, menanyakan riwayat penyakit. Riwayat penyakit yang diderita oleh Mr. F yaitu MAH dan pusing. Yang keempat, menanyakan riwayat terapi penyakit. Riwayat terapinya yaitu Milanta. Yang kelima yaitu menanyakan pola hidup pasien. Pasien Mr. F ini tidak suka olahraga dan perokok aktif. Selanjutnya, menanyakan riwayat alergi obat sebelumnya dan menanyakan kebiasaan minum suplemen atau jamu. Mr. F ini tidak memiliki riwayat alergi obat dan tidak biasa minum suplemen atau jamu. KIE Kandesartan. Nama obat Kandesartan, kegunaan obat untuk mengatasi hipertensi, aturan pakai 2 kali 1 hari 1 tablet, waktu minum obat setelah makan, cara pakai diminum, efek sampingnya pusing, mual, kelelahan, nyeri otot. KIE furosemid. Nama obat furosemid, kegunaan obat ini sering digunakan untuk mengatasi edema atau penumpukan cairan di dalam tubuh atau hipertensi, tekanan darah tinggi. Aturan pakai 1 kali sehari 1 tab, waktu minum obat sesudah makan, cara pakai diminum, efek samping, sering buang air kecil, pusing, vertigo, mual dan muntah, diare, penglihatan buram dan sembelit. KIE ranitidin. Nama obat ranitidin kegunaan menghambat sekresi asam lambung berlebih. Aturan pakai 2 kali sehari 1 tab, waktu minum obat sebelum atau sesudah makan, cara pakai diminum, efek samping, mual dan muntah, sakit kepala, insomnia, vertigo, ruam, konstipasi, dan diare. Mohon maaf, nomor 10, kemudian ranitidin nomor 10, SBDD 1. Kemudian jangan lupa ada PCC. Selanjutnya ada etiket. Seperti biasa, susunan dari etiket yang terdiri dari nama apotek, kemudian alamat apotek, surat izin apoteker, kemudian apoteker penanggung jawab. Diikuti di bawahnya ada nomor pada etiket, kemudian pro, nama pasien, kemudian tanggal di sebelah kanan. Nah, untuk pada kasus ini terdiri dari 3 obat, yaitu Kandesartan, 8 mg diminum 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan, kemudian ranitidin diminum 2 kali sehari 1 tablet 2 jam sebelum makan, kemudian furosemid diminum 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Nah, hal ini disampaikan ketika KIE. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, monggo disampaikan. Dan apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.